Halo, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Jiwandono. Selamat tersesat di channel saya, tapi yakinlah saya tidak akan menyesatkan Anda. Ya, topik saya pada hari ini adalah pendidikan karakter di zaman pembelajaran online. Topik saya ini dipicu oleh keresahan di berbagai khalayak yang mengatakan bahwa, wah, kalau pembelajarannya online, kalau perkuliahannya online, terus di mana pendidikan karakternya? Bagaimana pendidikan karakternya? Nah, jawaban saya adalah pendidikan karakter itu bukan hanya tugas sekolah, bukan hanya tugas guru dan dosen. Yang utama adalah orang tua, lingkungan rumah. Itu adalah bekal seorang anak untuk menumbuhkan karakter yang positif. Jadi jangan orang tua berpandangan bahwa mentang-mentang mereka sudah membayar uang SPP dan segala macam, kemudian mereka meminta perguruan tinggi atau sekolah untuk mendidik karakter anak-anaknya. Itu salah kaprah kalau saya bilang. Yang pertama sekali adalah orang tua harus juga berperan aktif dalam menanamkan karakter yang baik untuk anak-anaknya. Nah, jadi ketika kembali kepada pertanyaan tadi, lah terus pendidikan karakternya gimana kalau pembelajarannya daring, pembelajarannya full online, terus pendidikan karakternya gimana? Ya jawaban saya, ya kembali kepada Bapak Ibu sekalian di rumah, bagaimana kalian atau Anda sekalian mendidik anak-anak Anda supaya berkarakter baik, ya kan? Oke. Yang kedua adalah saya ingin menyangkal anggapan bahwa pendidikan karakter itu mustahil dilakukan kalau pembelajarannya online. Ya saya bilang, selama manusia masih berinteraksi dengan orang lain, baik itu daring maupun luring, offline, tatap muka atau online, selama ada interaksi antar manusia, itu selalu senantiasa ada kemungkinan atau potensi untuk mendidik karakter, untuk saling menajamkan satu sama lain. Itu yang saya yakini. Jadi sekalipun pembelajarannya daring, sekalipun pembelajarannya online, tapi tetap ada potensi untuk mengembangkan, mengasah, mendidik karakter yang baik di anak didik. Ya. Nah, ada 3 hal yang setidaknya sudah saya bayangkan dan saya bisa lakukan, yaitu pendidikan karakter di 3 hal ini. Yang pertama adalah fokus. Pendidikan online itu memaksa anak untuk fokus pada materi yang sedang diajarkan, fokus pada penyajian dosen atau penyajian guru lewat video, fokus pada kegiatan interaktif di gadgetnya. Fokus artinya perhatiannya tidak teralih kemana-mana, tidak teralih ke game, tidak teralih ke sosial medianya, ke Facebooknya, ke Instagramnya, atau chatnya dengan temannya. Fokus. Pendidikan karakter yang kita tajamkan di sini adalah kemampuan untuk fokus pada satu tujuan untuk selama 1–1,5 jam, yaitu kegiatan perkuliahan online. Fokus di situ. Ya, jadi walaupun pembelajarannya online, tapi kita tetap bisa membuat anak itu, melatih anak itu untuk fokus pada tujuan belajarnya, fokus pada kegiatan kuliah online-nya. Oke, yang kedua adalah sifat mandiri. Sifat mandiri artinya ketika berada di rumah, belajar di rumah, anak dilatih untuk tidak menggantungkan pada orang tua, menggantungkan pada kakak, menggantungkan pada teman untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka dilatih untuk mandiri. Ya, jadi pembelajaran daring, pembelajaran online membuat mahasiswa atau membuat murid mampu atau harus membuat mereka mampu untuk mandiri. Ya, mandiri artinya bukan mandi sendiri ya. Kalau mandi pasti sudah mandi sendiri ya. Tapi artinya berupaya dengan upayanya sendiri untuk bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan perkuliahannya atau pembelajarannya. Oke, yang ketiga adalah, nah ini sifat manusiawi, kooperatif atau kolaboratif. Artinya ketika pembelajaran online, mahasiswa atau siswa bisa diminta untuk
saling berbagi pengetahuan kepada rekan-rekannya yang mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi atau kesulitan mengerjakan perkuliahan. Setelah perkuliahan atau setelah pembelajaran bisa dilakukan semacam social hours atau jam-jam di mana mereka diminta untuk membantu teman-temannya yang tadi kesulitan mengikuti topik atau mengikuti penjelasan atau masih salah di sana sini ketika mengerjakan kegiatan itu. Ya. Jadi tiga fokus, ya, tiga karakter. Yang pertama fokus, kedua mandiri, ketiga sifat kolaboratif atau sifat kooperatif, saling berbagi satu sama lain, ya, antar siswa, sedemikian sehingga tercipta pemahaman dan penguasaan yang relatif sama antara mereka. Ini hanya bisa dicapai kalau mereka punya semangat berbagi. Kalau yang pinter mau dengan suka hati membantu yang masih belum bisa memahami atau masih kurang memahami pelajaran. Oke? Ya, jadi seperti tadi saya katakan, pendidikan karakter tidak mustahil dilakukan sekalipun pembelajarannya online, sekalipun pembelajarannya daring. Selalu ada cara untuk mendidik anak-anak kita, mengasah karakter mereka, sehingga walaupun tanpa tatap muka, pendidikan karakter tetap bisa dijalankan. Saya yakin hal itu. Ya. Baik, saya kira sekian topik saya, kiranya bisa menginspirasi Anda sekalian. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye for now.